Wasallim wa barik alaihi wal ali wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan syukur walhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini tak lepas di antara hadirnya kita di dalam majlis ini, mudah-mudahan insya Allah segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, amin. Dan doa-doa kita, doa sebelumnya yang belum pernah diijabah ataupun doa yang akan datang, insya Allah selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga terkhususnya hari Ahad ini adalah suatu rutinan kita yang mudah-mudahan insya Allah dengan kita menghadiri rutinan ini berarti kita telah menjalankan keistiqomahan kita, dan istiqomahnya ini adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar bahkan Allah berikan kepada kita yang istiqomah, maka Allah berikan lebih afdal, lebih bagus, lebih banyak daripada mereka yang memiliki karomah. Yang dimaksudkan dengan satu karomah saja, dengan satu istiqomah saja bisa menjadikan mereka-mereka ini lebih daripada karomahnya. Ya. Jadi kalau kita mengerti karomah itu apa sih? Karomah itu yang dimiliki para wali-walinya Allah, yang mereka karena kecintaan mereka betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Habibullah Muhammad SAW, maka dipilih mereka-mereka mendapatkan karomah wali-walinya Allah ini. Ya, itu wali, kelasnya wali memiliki karomah. Kalau kelasnya Nabi wa Rasul adalah mukjizat. Ya, agar kalau ditunjukkan sesuatu mukjizat itu para umat-umat itu cinta sama nabinya. Nah, dengan karomah ini kita pun cinta dengan para wali-walinya Allah. Ya, dan kita bahkan cintanya ini mengikuti apa yang telah menjadikan mereka diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karomah yang dimiliki para wali-walinya Allah. Itu lebih afdal lagi ketika mereka yang istiqomah di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis shalawatu ala Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendapatkan fadilah, ya, khairun min alfi karomah. Lebih afdal, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Berarti pahalanya besar, pahalanya banyak, pahalanya bagus, bahkan menghapuskan dosa-dosa kita yang lampau. Kita tidak paham, kadang kita tidak tahu dosa mana yang telah kita perbuat. Tapi dengan kita selalu menghadiri majlis, insya Allah doa-doa kita dikabulkan dan dosa-dosa kita diampunkan. Ya. Ada suatu cerita yang mana ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia ini cinta dengan ibadah. Jadi kalau ada ibadah seperti majlis-majlis seperti ini, dia selalu paling depan. Ya. Bahkan saat itu yang mana lagi hujan lebat. Gak tahu kalau kita hujan lebat mau mampir apa enggak? Mau hadir enggak majlis? Hah? Enggak hujan aja enggak pada mampir semua. Ya, enggak hujan aja enggak pada mampir, apalagi hujan. Ya. Apalagi dikasih hujan, dikasih becek. Sebenarnya kalau kita sama Allah itu jangan punya alasan. Ya. Kalau kita sama manusia boleh punya alasan, tapi kepada Allah jangan punya alasan. Kalau kita pengen berkah hidupnya, kalau pengen dapat suatu kebaikan dari Allah, kita ini banyak dosa, bukan ahli ibadah kita ini. Tapi dengan kita majlis ilmu, dosa-dosa kita diampuni. Cuma gak mikir ke arah sana karena kita banyak dosa, perbanyak terus dosanya agar nantinya semakin banyak, semakin beku, semakin berkarat. Nanti apapun ibadahnya yang dilakukan, yang wajib ditinggalkan juga gak kerasa. Yakin tuh, kalau sudah mengabaikan perintah Allah, mengabaikan majlis ilmu, banyak alasan pada Allah, bahkan yang wajib pun berani dia tinggalkan tanpa alasan lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya istiqomah, amin. Pulang dari majlis ini semakin getol ibadahnya, amin. Ya. Nah, ini seorang ahli ibadah ini
Saat hujan pengen banget dia ke majelis ilmu, pengen banget dia menghadiri suatu ada yang diadakan majelis. Akhirnya dia pakai pakaian, tolong jangan dulu berbicara atau lagi birkol-birkolan, soalnya Habib lagi berbicara, biar dengerin, biar ilmunya bermanfaat. Jadi pulang ke rumah jelasin sama anak-anak ibu, jelasin sama siapapun ya bahwa majlis ilmu itu penting. Jangan pula seri-seri. Ya, sahan dulu, perhatikan dulu ilmu, serapin dulu biar kita bermanfaat, pulang bawa manfaat, ngasih manfaat. Nah itu inti majlis ilmu. Ya, kalau kita hadir majlis ilmu ada yang bisa kita bawa. Nah, dia gerak. Apa yang disampaikan Habib tadi, anak juga harus paham. Ya, ayahnya juga harus paham, ataupun keluarga kita juga harus paham. Ya, karena sekarang ini udah posisinya kita ini sudah mungkin kita ini sudah akhir-akhirnya zaman banget. Sudah sedikit lagi tinggal di ujung tombak ini dunia. Ya, ulama banyak sepakat, wali-wali Allah menyatakan dunia ini sudah di ujung tombak. Dunia ini tinggal waktunya saja, kapan meletusnya, kapan banjirnya, kapan nantinya langit pindah ke bawah dan bumi pindah ke langit. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat semua ya. Ya, tinggal kita nunggu waktu. Oh, perang dunia ini sudah mulai dekat. Tanda-tanda akhir zaman. Ya, nanti datanglah sekumpulan pasukan yang mereka gerombolan ini cinta sesama jenis. Mereka dengan terang-terangan mengadakan konser selama sesama jenisnya. Ini sudah akhir zaman dan semakin banyak yang mereka durhaka sama ibu bapak. Itu ciri-ciri akhir zaman. Banyak yang sudah tidak lagi punya adab kepada gurunya. Ini sudah pun akhir zaman. Kalau sudah orang meninggalkan guru, berarti dia tinggal dia berpikir ikut nanti penduduknya siapa, ikut nanti di barisannya siapa. Nggak ada guru, nggak ada majelis, nggak ada guru, nggak ada habaib. Pikir sendiri nanti barisannya ke siapa, apa pimpinannya nantinya, siapa nanti ya yang nanti yang memimpin mereka. Nah kita pikir baik-baik seperti itu. Ini sudah betul-betul kita harus benar-benar serius sekarang ya. Nah hadirin Allah, kita sambung tadi. Ini ada seorang hamba Allah yang ingin menghadiri suatu majlis, tapi karena keadaannya hujan, dia terpaksa tetap harus menghadiri majlis tadi. Berupaya gimana, akhirnya dia keluar dari rumah dengan berbekalkan dengan daun singkong. Daun ini daun? Bisa. Yang manisnya? Daun singkong kemana? Kecil-kecilnya. Daun talus. Ya daun singkong. Daun pisang. Jadi dia berbekalkan dengan daun pisang ingin menghadiri majlis, ternyata dia nggak melihat di jalan itu ada lubang. Akhirnya dia tikusruk itu. Tahu tikusruk? Tahu. Kasoledan. Ataupun dia tijungkrak. Hah? Tijebrus, bapak itu bagus tak? Dia tijebrus di lubang. Lubang ini becek, kotor. Akhirnya dia melihat pakaiannya kotor, pulang lagi ke rumah. Kira-kira mau majlis lagi nggak kalau kita kayak gitu? Mual. Dah hujan oke mau datang. Intinya gitu hujan juga nggak akan datang kitanya. Apa nggak hujan aja nggak datang, apalagi hujan. Ya, ini dengerin baik-baik. Akhirnya dia kedua kalinya mengganti pakaian lagi, dia bersih-bersih lagi pakaiannya. Ya, tetap dia mau menghadiri lagi majlis ilmu. Ya, bawa lagi daun pisangnya. Tiba-tiba di pertengahan jalan dia tigebrus lagi, kotor lagi. Akhirnya dia pulang lagi. Kira-kira mau buat datang lagi nggak ke majlis? Kalau kita datang nggak? Mau nggak hujan juga nggak datang. Ini mah bukan ini, saya mah cuma nyinggung aja ya. Ya biar kita sadar ya, ini biar tahu pentingnya pahala ilmu teh begini. Kenapa kita teh suntuk aja, utang tambah banyak, pikiran tambah rudet, kerjaan gak ada, luntang lantung, ada gaji hilang begitu saja kayak dimakan setan itu uang. Pikir baik-baik, kita ini sudah mulai harus jenjang memikirkan bagaimana nanti kita bakal berkeluarga,
bakal punya anak, dan nantinya kalau kita sudah berkeluarga, bagaimana nantinya untuk menuntun keluarga kita. Nah, itu yang paling benar. Ya, kalau mudanya sudah kita hancur, bagaimana tuanya? Ya, sekarang lihat orang tua yang sudah dulunya gak majlis ilmu. Coba antum bayangin sendiri, antum nilai sendiri, antum lihat sendiri yang dulunya gak majlis ilmu kayak kita. Apa keadaannya? Sulit hadir. Poek pokoknya mah. Ya, kita ini ngaji biar terang. Dia gak ngaji poek. Ya. Yang gak ngaji poek. Mau gimana pun pakai bedak skincare yang 250.000 juga tetap poek. Kalau sudah tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, apalagi jauh dari hubungan Allah, maka cahaya yang ada di ilahiyah, cahaya ilahiyah yang ada pada diri kita ini diangkat sama Allah. Membedakan nanti itulah orang-orang yang penuh dalam menuju kegelapannya. Na'udzubillah. Nyambung lagi cerita lagi ya. Ini biar kita jelas lagi. Setelah kedua kalinya dia digebrus, dia ganti lagi pakaian, akhirnya dia lagi untuk berangkat yang ketiga kalinya. Tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu sama seorang pemuda, gantengnya luar biasa. Tiba-tiba seorang pemuda ini menghampiri, mau kemanakah Anda? Saya mau ke masjid, ada majelis katanya. Saya antar, diantarlah. Ya, sampai ke pintu masjid. Sampai ke pintu masjid tadi, si pemuda tadi langsung berpamitan, sudah saya sampai, tugas saya di sini saja. Kenapa enggak sambil masuk? Kan kau orang Islam. Ya, betul katanya. Kan kenapa kamu enggak masuk? Sudah sampai di depan. Bukan katanya. Saya ini adalah syaitan. Ya, saya ini syaitan, ngantar Anda ini syaitan. Saya enggak bisa masuk ke dalam. Saya bukan orang Islam. Saya syaitan katanya. Kenapa kamu mengantar saya kalau kamu ini syaitan? Kenapa kamu mengantar saya ke majlis ilmu? Ya. Akhirnya diceritakan sama syaitan tadi, saat pertama engkau digebrus mau ke majlis ilmu, yang mana Allah telah mengampunkan dosa engkau. Diampunkan dosa engkau habis, dari ujung rambut sampai ujung kuku nggak ada dosa. Yang kedua kalinya, ketika engkau digebrus lagi dan engkau salin lagi, engkau punya berniat dan meneruskan niatmu kembali ke majlis, maka di situ Allah ampunkan dosa engkau dan dosa keluarga engkau. Ibu, bapak, kakak, adik, emang, bibi, pun alok, pun akak, pun naon weh, pun jabi juga ada. Semua diampunin ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira syukur gak kayak gitu? Belum nyampe ke majlis tuh udah diampunin sama Allah. Karena punya niatnya jelas, dia betul-betul ada cinta sama majlis, ada betul-betul dia ingin sesuatu yang diampuni sama Allah dirinya. Nah, itu tekadnya, ya Allah, saya ingin diampuni diri saya dan keluarga-keluarga saya. Itu di dalam majlis pun ada niat majlis. Ya. Yang ketiganya, maka kalau engkau digebrus lagi dan engkau masih berniat ke majlis, maka yang aku takutkan satu kampung ini diampunkan dosanya karena engkau berhasil ke majlis. Ya, kalau digebrus lagi, dia salin lagi ketiga kalinya, satu kampung diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tidak kira-kira. Maka pengajian ini memiliki dampak. Ibadah itu memiliki dampak magnet yang positif yang nantinya bisa mengalir kepada keluarga-keluarga kita yang dulunya keluarga-keluarga kita tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Nabi Muhammad. Barangkali mereka mengenal, barangkali jauh sama Allah dan jauh sama Nabi Muhammad. Makanya penting, kalau bukan kita, saya ulang-ulangin, siapa lagi? Ya, bapak kita udah gak majlis, ibu kita udah kagak majlis, adik kita udah kagak majlis, kakak kita gak majlis. Siapa lagi kalau bukan kita, Neng? Bu, suami kita barangkali sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk ini. Kita yang ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah doa istri yang solehah bisa menjadikan suatu keberkahan dalam keluarganya. Amin. Mataknya jangan kita pernah kapok dalam majlis ilmu. Meskipun kita sakit, meskipun kita dalam keadaan susah, meskipun kita gak ada kerjaan, meskipun kita gak ada suatu hal yang membantu kita, tapi Allah tidak akan pernah memejamkan mata bagi orang yang cinta majlis ilmu. Takbir. Allah
Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan menjadikan keturunannya keturunan yang soleh wa soleha. Dan Allah akan berikan di antara kebaikan jalannya ketika nantinya di Telaga Kausar. Insya Allah mereka yang selalu istiqamah di dalam majlis ilmu, insya Allah kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang nanti akan menunggu bagi orang-orang yang selalu cinta dalam majlis ilmu, getol dalam majlis ilmu, daripada mereka sabar dalam majlis ilmu, maka kelak nantinya mereka itulah yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sudah gak ada itikad lagi, bahkan majlis kita bisa gantikan dengan nonton bola, majlis kita gantikan dengan sesuatu hal, game ataupun yang lain-lainnya. Kerap telinga saya kalau saya bohong. Kalau Anda kelak nantinya diselamatkan, diberikan suatu kenyamanan dari Allah, tidak akan pernah diberikan ketenteraman. Kalau sudah dibanding-bandingkan seperti itu, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman bagi orang yang berarti dia tidak ingin dipandang oleh Nabi Muhammad, tidak ingin dilihat oleh Nabi Muhammad. Orang lain dulu umat-umat Nabi pengen dilihat oleh Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi ingin selalu dilihat oleh Nabi Muhammad. Kita umatnya 1444 Hijriah ini tidak mau melihat Nabi Muhammad, bahkan tidak mau dilihat oleh Nabi Muhammad. Keterangan Habib Ali, pengarang kitab Maulid yang kita bacakan ini, Rasulullah itu hadir. Bahkan diterangkan di dalam kitab huwa, kitab daripada kalimat huwa yang menandakan Rasulullah itu hadir. Kita yang nggak pernah mau saat kita hadir itu dilihat oleh Nabi Muhammad. Coba kalau kita bayangkan terus, ya Allah, majlis ilmu itu saat dibacakan Rasulullah hadir, kenapa kita yang nggak mau dilihat oleh Nabi Muhammad? Ya, kita pengen nggak dilihat oleh Nabi Muhammad? Pengen nggak dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Ya, kalau kita orang tua kita, ya, kalau orang tua kita tidak tertolong, siapa lagi yang bukan kalau anak yang soleh yang bisa menolong mereka? Duduklah di dalam majlis Nabi Muhammad. Ya, makanya sia-sia sekarang ini kita berkoar-koar, ya, membela Palestina. Maaf, saya juga pembela Palestina. Ya, karena kita mendoakan Palestina. Tapi berkoar-koar, wah kesian lihat anaknya dibunuh, dibantai, nangis kita lihatnya. Nanti kelak anak kita dibakar di api neraka, kita nggak nangis. Nanti kalau anak kita dibakar di api neraka jahanam Allah, nggak nangis kita. Saat lihat orang lain bisa nangis. Kapan kepedulian kita saat nantinya anak kita ini? Sekarang inilah kita bentuk suatu wadah di dalam rumah tangga kita, arahkan mereka ke jalan Allah dan ke jalan Nabi Muhammad. Itu namanya bela Palestina tepat. Ini bela Palestina sampai berkuar-kuar, keringet-keringetan. Ya boleh, bagus, amal ibadah juga membela kaum muslimin yang tertindas. Tapi di dalam diri kita tertindas, keluarga-keluarga kita tertindas, kita nggak tahu dan kita nggak paham. Ini yang salah. Hadirin wal hadirin mereka Allah. Maka perbaikilah mumpung ada hayat di kandung badan. Mumpung kita masih ada waktu, Allah berikan terus waktu kita. Kapan mau berubah, dikasih lagi. Kapan mau berubah, dikasih lagi. Bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Kitanya yang gak sayang sama Allahnya. Kitanya masih banyak hawa nafsunya. Kitanya masih banyak menimbang-nimbang dunia dan akhiratnya seperti apa. Ya, bahkan Magolah suatu imam mengatakan, andaikan berani dia menukarkan akhirat dengan dunia, maka dunia yang dia gapai ini akan menjadi kehancurannya. Dia kerja siang pagi malam, majlis dia pentingkan, udah diabaikan. Ngapain? Yang penting saya dapat duit, istri saya bisa makan dan minum. Kalian tahu, semut di bawah batu yang besar aja bisa ada dapat suatu rezeki dari Allah. Burung ada rezeki dari Allah, sudah ditentukan sama Allah. Kita tinggalkan majlis demi kita untuk suatu nafsunya kita, nafsu tidur, nafsu segala-galanya, maka kita tukarkan seperti itu, maka kita tidak dapatkan sesuatu hal yang besar dari Allah. Kita akan dapatkan yang kecil terus. Makanya karena keluarga kita sakit, kadang ada lagi, diingetin lagi, gak ingat kita ya. Iya. Kapan kita mau ingatnya, maka kembalilah kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dengan menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Ini kalau kita ini mau muhasabah diri kita masing-masing saja. Gak usah menilai si fulan, gak usah mulai si fulan. Kalau omongan saya ini menyakitkan, anggaplah obat itu memang sakit, pahit.
Tapi pahit itu bisa membuat sembuh kita, ya, membuat sembuh kita. Bukan saya menyindir siapapun, kita termasuk saya sendiri banyak lupa sama Allah, banyak lupa sama Nabi Muhammad. Bahkan kalau keinginan saya ingin selalu bersama Nabi Muhammad, pengennya yang saya bawa, yang saya ajak, yang saya lihat, mudah-mudahan insya Allah kelak nanti semua berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita nggak tahu umur, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, kapan suatu saat kita ini orang tua kita terpisah dari kehidupan kita, dan usia terpisah tersebut adalah panjang. Perpisahan waktu ketika meninggal dunia itu adalah suatu waktu yang panjang. Bahkan ketika kita ditinggal ibu ataupun ditinggal bapak, ya, mudah-mudahan semuanya di sini orang tuanya panjang umur, amin semuanya. Luar biasa yang pernah ditinggal oleh ayah, oleh ibunya ini, sampai kapanpun nanti kelak hari kiamat, ya. Kalaupun memang kita, doa kita anak yang soleh wasolehan, mudah-mudahan kita ketemu sama ibu bapak ini. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun di alam kubur. Kalau satu hari bagaikan 1000 tahun di alam kubur, bagaimana orang-orang yang di dalam kubur ini, hadirin, menunggu kita, menunggu datangnya kita, kadang menunggu ziarahnya kita ataupun mendoakan kita. Seenggak-enggaknya rajin majelis itu yang bisa mengangkat derajat orang tua kita di alam kubur. Ya, kalau kita memang nyaah ke orang tua kita, nyaah ke adik-adik kita, nyaah ke keluarga-keluarga kita, datanglah ke majlis ilmu, rajin-rajinlah ke majlis ilmu. Ya. Kalau memang sudah gak ada lagi keluarganya satu pun udah gak ada yang hadir dalam majlis ilmu, ya Allah, kegundahan akan datang, ketidaknyamanan akan datang, pagundreng-gundreng akan datang, ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan datang, anak nantinya berlaku tidak sopan sama orang tuanya akan datang. Suatu saat semuanya di dalam rumah tangga itu tidak ada dalam aturan agama Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Makanya saya, guru saya Ustaz Ahmad Yadi, Ustaz Iman, ya, dan serta sahabat-sahabat lainnya, untuk istiqomah di sini bukan untuk sekedar nama, bukan hanya untuk sekedar nama ataupun yang lain, bukan, ataupun pengen sesuatu yang besar, bukan, melainkan insya Allah membuat senang ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah diku nantinya di surganya Allah, amin. Karena sesuatu pengajian ini adalah membuat senang kita, ya, membuat hati kita jadi senang, ya. Jadi guru-guru kita berperan ini membuat ibu-ibu senang, bapak-bapak senang di pengajian ini. Suatu permasalahan hilang deh, insya Allah, amin. Ya, karena sesuatu yang membuat orang itu senang selain hukum faraid, hukum fardu, hukum wajib, yang mana yang paling dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad adalah menyenangkan hati umat Nabi Muhammad. Ya, menyenangkan hati umat Nabi Muhammad ini paling dicintai oleh Allah. Ya, ibu punya tetangga, ibu punya kerabat, di sini adalah keluarga semua. Kalau kita menyenangkan mereka dengan apapun, menyenangkan mereka dengan perkataan kita, dengan sopan santunnya kita, berarti Allah akan cinta sama kita. Ya, itu tujuannya. Kadang ulama-ulama dulu menyenangkan hati umat Nabi, kadang membuat makanan, kadang membawa orang tamu ke rumah, memakan sama-sama. Tujuannya adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan hati umat Nabi Muhammad. Itu pahalanya sangat besar setelah hukum faraid, setelah hukum wajib. Ya, itu baru menyenangkan hati umat Nabi Muhammad, itu udah besar. Bagaimana kalau kita menyenangkan hati keluarga kita? Intinya menyenangkan hati ibu bapak kita, kita sanjung terus ibu bapak kita, kita peluk terus ibu bapak kita, mumpung selagi ada. Kalau sudah nggak ada, siapa yang kita akan peluk? Orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, begitu harapan hilang, siapa lagi yang mereka akan peluk setelah di antaranya orang tua mereka? Mumpung ada orang tua kita, ya, mumpung ada orang tua kita, senangkan hati mereka. Cukup kalian gak usah jadi orang yang sukses atau yang besar, ya. Cukup kalian hadir majlis itu adalah sesuatu kalian bisa menyenangkan hati keluarga-keluarga kalian, orang tua kalian khususnya hadir dalam majlis ini, ya. Tapi kalau sudah kalian besar, kalian kaya, kalian nantinya punya pangkat, ya, banyak sahabat-sahabat kita yang sudah punya pangkat,
nggak ngaji, orang tuanya na'udzubillah, semua na'udzubillah, banyak yang mereka ini ya kegelapan di dalam alam kuburnya. Nah, mumpung kita ada nih, guru kita masih kuat-kuat, masih segar-segar saja, meskipun encok, pegelinu, nyeri runtuh itu selalu ada di dalam diri kita. Karena berhadapan dengan angin, guru, berhadapan dengan Jawa yang dakwah ini. Ya doakan guru-guru kita ini sehat walafiat. Guru-guru kita ini siap selalu menuntun kita, membimbing kita. Sampai di antaranya hidup guru ini menerangkan segala sesuatu sela-sela kegelapan kita. Tidak memikirkan apa yang akan habis dalam diri mereka. Guru bagaikan daripada sebuah lilin yang menerangi di antara semua cahaya-cahaya di dalam sela-selanya. Ya, lilin tersebut tidak akan pernah memikirkan bagaimana dia habis, tapi selalu dia akan berusaha menerangi di antara sela-sela kegelapan. Itulah guru. Guru akan apapun yang susah dibantu, yang apapun punya kebutuhan dibantu. Semua ada di antara guru-guru mulia kita ini. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, yang insya Allah guru-guru kita ini siap sampai memperjuangkan kita kelak nantinya di yaumil qiyamah. Amin. Itulah pentingnya kita punya guru yang seperti itu, hadirin. Ya, mudah-mudahan akang-akang juga, ibu-ibu, adik-adik, senangin keluarga-keluarga kita, orang tua kita, selamatkan mereka. Ya, tunjukkan bahwa antum itu anak yang soleh, anak yang soleha. Jabat tangan mereka, sentuh tangan mereka. Apabila ada rezeki dari Anda, berikan di antara sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Allah akan bangga sama antum, Allah akan cinta, dan Allah akan angkat derajat kita. Banyak sudah orang yang sukses karena kedua orang tuanya, dia mampu taat dan cinta sama kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan insya Allah, pokoknya yang sama orang tuanya cinta, saya doakan juga mudah-mudahan insya Allah semakin semuanya masuk surga semuanya. Amin. Ya, semakin doa-doanya diijabah. Adik-adik juga yang taat sama ibu bapaknya, saya doakan mudah-mudahan adik-adik jadi anak-anak yang sukses dunia wal akhirah. Ya, dan juga buat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita doakan keluarga-keluarga kita juga yang sedang sakit. Mudah-mudahan insya Allah bibarakatil majlis ini, mudah-mudahan keluarga-keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan kesehatan untuknya. Amin. Dan juga buat semua yang hadir di sini, ya, mudah-mudahan saya doakan juga semuanya antum di sini, Allah kabulkan semua hadir-hadir antum. Yang punya usahanya insya Allah semakin luas rezekinya dan semakin lapang usahanya. Yang sedang kerja juga semakin bagus kerjaannya, dan juga semakin bagus juga ngajinya, ya. Dan juga semuanya mudah-mudahan insya Allah pengajian kita pada hari ini mudah-mudahan membawa manfaat yang besar dan mendapatkan manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa Rabbina qasidina wa berikanlah kebaikan terbaik siang karami saya sampaikan, direnungkan baik-baik siapa kita pada saat ini dan siapa kita yang nantinya kita berjuang untuk keluarga-keluarga kita. Kalau bukan karena kita, siapa lagi yang nantinya membantu kedua orang tua kita, yang membantu adik-adik kakak kita.
kami ya Allah. Si'al karami والأهل والإخوان وسائر الإلمان والأهل والإخوان وسائر الإلمان علينا يا رب يتوالد علينا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا يا الله كما بصرت وبركم موسى كاملا keluarga kami ya Rabb Si'al karami Amin Rabbi Asma wal muslimina ajma Amin Rabbi Asma Ya Rabbi Mustafa dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat semua di seluruh dunia ini ya Rabb khususnya Palestina ya Allah angkatlah di antara kesusahan mereka ya Rabb berikanlah kemenangan untuk kaum muslimin di Palestina ya Rabb bebaskanlah di antara penjajahan mereka ya Allah kasihanilah mereka ya Rabb berikanlah merdeka untuk kaum muslimin di Palestina ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من درارس محمد الأفودة توجهت إلى الله متوسلا بالشهد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفيه مسكورا وفي فيه محمودا ويكتب أعمالي في أكمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه أملك وتموت ظافرا ولما بذاته تحط رحال فتساله بيوت الغامرة نتوجه إليك بأصراف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد
محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحافظ رأيت دعواتك الساملة النبي الأكبر المحبوب المحسوس بشرف الأبهار بكل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكي كوشير سالك ليحلي بذلك سيد الكونين وصاحب الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بهذه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحدة اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم فنتوسل إليك بصراط مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تحفظنا بجميع أطفالنا وتكلمتنا بجميع رعايتك وحسن بكايتك وأن تبلغنا بصلاة القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا أن تتقبل منا تحركنا بهم من نياتنا وعمالنا وأنت بحضرة هذا الحبيب من الهاجرين وبترائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين وليحدك من الحافظين اللهم إنا منعتنا برحمتك حصرت فلا تخربنا وذكرا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين فتوجهنا به إليك المستسلم أن تقابل المتبع بالنار الغفران والموصيان وسائلا والمؤملا وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووله وبركه وأمر بركاته وشريفته أولادنا ووالدينا وعلى كترنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعلى الدين القوي بجميع كلمة سورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المعمور معنى وسورة وشفع اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمكتبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين واذكر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سر المعتدين والظالمين وابتدع عنا بولاد الحق بجميع النواهي والأكتاب بتأييد من عندك ونسنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب مثل الحاسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب مثل الحاسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب مثل الحاسن من جميع البلايا وابهد الماكي من الذنوب والحجايا وعدنا بعمل بطاعتك وصدق بخدمتك كائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وحتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا سامي والأرواح والقلوب والآله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين يا الله يا Tuhan kami diberkati kami hadir dalam majlis ini ya Allah muliakanlah kami bersama keluarga-keluarga kami muliakanlah kami dan bersama adik dan kakak-kakak kami muliakanlah kami bersama istri dan suami kami dan anak-anak kami dan muliakanlah keluarga-keluarga kami ya Allah muliakanlah kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ya Allah muliakanlah kaum muslimin wal muslimat di Palestina dan di seluruh dunia ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim ya Allah sayangkanlah kami
sayangilah kami dan cintailah kami ya Allah. Andaikan kami banyak suatu dosa yang kami makan, ataupun dosa yang kami lakukan ya Allah, ataupun dosa yang pernah kami lihat, ataupun dosa yang kami dengar, ataupun dosa yang kami utarakan dari lisan kami ini ya Allah, maka ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah suatu dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh wa salihah, anak-anak yang saleh wa salihah, entah itu di rumah ya Allah ataupun di majlis ini ya Allah, khususnya anak-anak majlis di sini, anak-anak muda ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh wa salihah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb. Buat ibu-ibu semuanya, semua yang ada di sini ya Allah, muliakanlah mereka semuanya ya Rabb. Jadikanlah mereka semuanya wanita-wanita yang salihah, dan suami-suami di sini ya Rabb, jadikanlah mereka bawa suami-suami yang saleh, yang insyaallah menjadikan keluarga mereka, menjadikan baiti jannati, rumahnya di antara rumahnya adalah surganya, rumahku di antara surgaku, yang dijadikan rumah tersebut ada aturan-aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yang meminta padamu ya Rabb, kami meminta padamu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, 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 muliakanlah kami, bahagiakan kami dunia wal akhirah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.